Ini berhubungan dengan material, kita harus memilih kalau bisa motor yang speknya itu IE2 atau IE3. Wah, apalagi nih? Ini teman baik. Kalau di IE2, IE3. Apa nih, Pak? IE2 atau itu berhubungan dengan efisiensi motor. Oke, halo, apa kabar teman baik? Pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, namanya adalah Pak Eben. Pak Eben Siregar. Pak Eben ini teman lama saya, teman baik. Saat ini Pak Eben tinggal di mana ya Pak sekarang Pak? Saya tinggal di Cibubur. Oh, tinggal di Cibubur. Ya. Ya. Wah, ini berarti perjalanan panjang ya, Pak Eben ya? Enggak lah. Iya, enggak ya. Ini saya sangat senang sekali karena Ya. bisa ketemu teman baik Ya. yang sudah lama nggak ketemu. Iya. Kira-kira kapan kita terakhir ketemu ya, Pak Eben? Kayaknya pas itu ya, pas ada exhibition ya, pas ada pameran livestock ya. Dulu kan kita di dalam satu ini, Oh iya, betul. perahu. Satu perahu yang sama. Satu perahu yang Jadi sama. saya kenalkan dulu teman baik. Ini Pak Eben ini saat ini adalah representatif dari Munters ya. Dari Munters di Indonesia. Beliau inilah orangnya. Nah, Munters itu apa? Munters itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Munters itu adalah expert di bidang ventilasi juga. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita langsung dengarkan dari Pak Eben ini. Munters itu apa sih Pak? Perusahaan dari mana Pak? Ya.
Ah, Terima kasih Mas Faiz. ya, Ini suatu kehormatan bagi saya nih ya, bisa memberikan informasi mengenai perusahaan Manters ya. ya. Jadi Manters ini adalah perusahaan dari Swedia, Oh, Swedia, berarti Eropa ya? Eropa, Ya. yang sudah berdiri sekitar 65 tahun. Oh, lama ya? Lumayan lama. Lumayan Lama. Wah, ternyata lama loh teman baik ini Munters ini. Ya, jadi kita ini perusahaan yang bergerak di bidang ventilation system. Jadi fokus kita di ventilation Oke. system, Ventilation system. baik di industri, Oke. jadi air tech division dan juga di food tech division. Oh, oke. Ya. Kalau yang peternakan berarti masuk ke Ke food tech division. Food Tech Division ya? Food Tech Oh, Division, ya. oh, pantas saya pernah kalau di bandara misalnya di Soekarno-Hatta itu ya Pak ya. Ya, Itu kayak ada sistem kipas yang besar sekali. ya, Nah, itu ada tulisannya Munters juga. ya. Pikir saya karena saya tahunya dulu itu adalah Munters itu dia pembuat pet cooling pertama kali di dunia kalau nggak salah ya. Betul, betul. Nah itu setahu saya ini Munters kan bikin pet cooling ya. Tapi kok ternyata handle anti polusi Iya. dan sebagainya gitu ya Pak ya? Ya. Jadi kita memang spesialis di air treatment, Oh. baik untuk menurunkan suhu atau mengatur suhu Ya. dan juga kelembapan. Wah ini Iya. ini menarik sekali teman Iya. baik. Karena ini relate ada hubungannya Pak dengan dunia peternakan ya khususnya di dunia perunggasan ya Pak. Iya. Yang sering kami berdiskusi Pak. Jadi mengenai ventilasi, kelembaban, yang jelas temperatur, apakah ini overheat atau cold stress Ya. begitu. Itu semacam-macam itulah Pak. Ya. Oke. Nah, di Indonesia ini di mana Pak kantornya? Kebetulan saya saat ini tidak mempunyai kantor tetap, Oh. jadi saya mobile. Oh berarti Ya. tapi kantornya Pak Eben berarti mana di Thailand atau Saya di report Malaysia? ke kantor di Thailand. Oh Di Bangkok, kantornya di Bangkok ya. Ya. Wah, ini. Kita mengatur untuk market Asia Tenggara. Oke. Kalau menurut Pak Eben sendiri Pak, ya karena ini peternakan di Indonesia itu kan ada ayam, Ya. kemudian juga ada sapi, ada Ya. babi. Ya. Ini menurut Pak Eben sudah butuh belum sih sistem ventilasi yang baik untuk peternakan ini? Kalau menurut saya pribadi sangat butuh, Sangat butuh. sangat dibutuhkan. Oke. Jadi mengapa kita perlu ventilasi? Ya. Karena supaya suhu di dalam ruangan itu bisa terkontrol. Oke. Ya, jadi baik suhu maupun kelembapan itu bisa kita kontrol. Oh. Kalau dengan kandang open atau konvensional, Ya. maka akan sulit untuk mengatur suhu dan kelembapan. Oh, dan itu tidak hanya untuk ayam saja ya, Betul, tapi untuk babi juga ya, Betul, babi, betul. sapi gitu. betul, betul. Oh. Karena biasanya karena kita di wilayah tropical ya, Iya. ya itu pada saat puncak panas itu yang sangat kritikal Oke. karena bisa menyebabkan heat stress. Oke, heat stress. Heat stress ini yang bisa kita atasi dengan ventilasi yang baik. Oh, begitu. Ya. Betul sekali teman baik ya apa yang dikatakan oleh Pak Eben memang kita inginnya itu punya kipas ya Pak Eben itu yang jelas kipas yang bisa memberikan efek signifikan atau efek nyata untuk ternak kan begitu. Betul. Tapi pada faktanya Pak itu banyak sekali orang sudah pasang kipas ya ini peternak-peternak kita sudah pasang kipas. Nah itu kok heat stressnya nggak hilang-hilang. Menurut Pak Eben bagaimana ini? Nah itu perlu perhitungan kalkulasi ya Oke. untuk menghitung ventilasi Ya. disesuaikan dengan kandang. Oke. Jadi seberapa besar kandang itu ada hitungannya, Oke. Mas Sofyan. Ya jadi oke.
yang paling penting bagi ventilation system, karena ventilation system itu ada tiga ya. Ya. Yang pertama itu cooling pad, Cooling pad. ya, terus kemudian kipas, exhaust Oke. fan, Kipasnya. dan sensor-sensor. Oke, ini kipas Ya. atau blower ya, Ya, orang pada nyebutnya itu. Ya. Dan yang ketiga ini sensor-sensor. sensor-sensor. Nah ini sensor-sensor, ini apa saja Pak? Karena ini menarik, setahu kami kalau di lapangan pada umumnya itu hanya ada sensor temperatur dan sensor humidity atau kelembaban. Kalau menurut Pak Ivan bagaimana? Kalau lebih lengkapnya bisa ditambahkan dengan amonia. Amonia. Nah, jadi untuk mengukur tingkat amonia itu berapa persen di kandang. Oke. Kemudian ada juga karbon dioksida. Oh, karbon dioksida. Ya, tapi kalau saya lihat di Indonesia umumnya yang dipakai adalah temperatur dan kelembapan. Temperatur ya, betul. Ya. Suhu dan kelembaban. Kelembapan. Oke. Ini yang sudah bisa cukup lah Cukup ya. untuk kita bisa memonitor. Itu cukup untuk ayam broiler saja atau ayam layer saja kah atau cukup untuk semuanya Pak Ivan? Untuk ayam broiler, ayam layer, dan juga untuk di swine ya, Ya, di babi ya. babi Oke. itu sudah cukup. Oke. Ya, ya. Berarti kalau itu kan kalau kandangnya tunnel ya Pak ya. Ya, tunnel. Tapi kalau kandangnya misalkan menggunakan opsi kombi tunnel, itu perlu sensor yang lain apa enggak Pak? Kalau kombi tunnel, saya rasa perlu. Saya diperlu ya. Ya, perlu karena kombi tunnel ini dia menggunakan sidewall, Sidewall, betul. sidewall ventilation ya. Betul. Jadi kita perlu mungkin menambahkan sensor Oke, oke. ya untuk yang kombi tunnel Ya. ventilation. Oke, oke. Tapi Mas Sofin, Ya. yang paling penting mungkin yang harus kita perhatikan dalam pemilihan fans, Nah, pemilihan ini kipas. ini yang mau saya tanya Pak, sebenarnya Pak. Saya agak penasaran ini karena Pemilihan kipas. apa bedanya kipasnya Munters ini dengan punya Skov, dengan punya Big Dutchman, dengan Multifan, dan dengan kipas-kipas yang lain, itu bedanya apa? Karena setahu saya dulu ada merek yang terkenal sekali Pak, Euromi kalau nggak salah ya, Ya. Euromunters ya, Euromi ya. Euromunters kalau nggak Ya, salah, ya. Euromi. Nah, itu saya lihat kok secara tampilan kok fisik ya, kok sama dengan yang lain begitu. Apa sebenarnya bedanya Pak? Jadi mungkin saya lebih fokus di dalam pemilihan kipas Oke. yang baik ya. Ini secara umum, Oke. secara umum. Ya, Pak. Jadi untuk teman baik, bagaimana cara memilih kipas yang baik? Ya. Itu ada 5 faktor 5 faktor yang kipas perlu yang baik. dipertimbangkan Oke. dalam pemilihan kipas yang baik. Apa saja nih Pak? Nah, yang pertama itu kapasitas airflow. Airflow capacity. Ya, kalau Oke. bahasa simpelnya itu berapa cfm gitu. Oh, kapasitas fan ya. Ya. Kalau kami lebih mengenalnya itu kapasitas fan. Ya. Tapi airflow capacity tadi Ya, maksudnya. airflow capacity. Nah, ya. bisa CFM, bisa dalam bentuk CMH. Iya, betul. Nah, ini Pak, 2 CFM dan CMH ini aja di lapangan kadang pada ribut Pak. Padahal kalau kita mau gampang aja lihat Google, kemudian CFM ke CMH sudah selesai. Betul. Sudah kelar. Oke Pak, airflow Jadi, capacity. Airflow capacity. Ha-ha. Kalau kita lebih baik memilih kipas yang mempunyai airflow capacity yang tinggi, Oh, oke. CFM yang tinggi. CFM. Karena ini berpengaruh kepada nanti quantity dari kipas. Oh, jumlah kipasnya. Iya, jumlah Ya. kipas yang akan kita pasang di kandang. Oke. Ya, semakin tinggi CFM-nya maka jumlah kipasnya nanti lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, Ah. ini Pak Lebih sedikit. Pak Eben, jadi yang terjadi kadang peternak itu mengcopy tanpa dia mengetahui jumlah kapasitas realnya, kapasitas nyatanya.
Dia hanya melihat, oh itu kandang A, dia pakai 3 kipas cukup. Ya, Nah, kemudian dia beli kipas yang mungkin belum tentu kipasnya sama. betul. Dia pasang 3 kipas. Ya. Setelah kita cek di lapangan, ternyata, waduh, jauh sekali begitu Ya. memang. Oke, memang ada hubungannya dengan jumlah Ya. kipas ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Jadi kita harus melihat dalam speknya itu, technical sheet-nya Ya. itu dalam berapa pascal itu berapa CFM. Oh. Misalkan 0,05 Ya. water column ya, Ya. atau 12 pascal. 12 pascal. Nah, itu berapa CFM. Oh. Nah, semakin tinggi CFM-nya, maka itu semakin baik karena nanti kuantitinya juga lebih sedikit Berarti dari yang dibutuhkan. ya, dari Munters ini dia punya technical data. Seri ini segini, seri ini segini begitu. Betul Mas Sofi. Oh, oke, bagus sekali. Ya. Oke, kemudian Pak? Kemudian yang kedua itu adalah energi efisiensi. Apa lagi nih? Energi efisiensi ini adalah istilahnya CFM per watt. Jadi CFM yang dihasilkan per watt. Karena ini menentukan nanti operasional. Bayar listriknya. Bayar listriknya Mas Sofi, benar. Nah, ini penting sekali nih. Karena kipas ini dia akan bekerja terus non-stop sampai ayam akhir atau panen. Oke. CFM per watt ini kayaknya kalau Pak Eben punya literaturnya bisa share Pak sama saya Pak. Nanti biar kita bahas juga. Biasanya dalam masing-masing tipe kipas dia ada istilahnya test report ya. Test report, ya, betul. Base lab test. Ya. Oh, pakainya base lab juga? Iya, Oke. base lab test. Ya. Ini yang secara istilahnya global lah dipakai untuk mengetahui performa dari kipas tersebut. CFM per watt, berarti bisa juga dong CMH per watt. Iya, bisa. Sama aja kan? Sama aja. Ya, oke. Tapi biasanya kita pakai CFM. Kebanyakan pakai CFM per watt. Oke, Indonesian style. Ya. Kan yang jelas gini Pak, jangan kita ngitungnya awalnya pakai CFM, habis itu terus dikali-kalinya sama CMH. Karena sering terjadi begitu. Iya, benar. Ya kalau CFM kok konsisten dengan CFM itu kan akan ketemu. Betul. Sempat di lapangan kita temui dulu begitu. Ini ngitungnya kok jadi ruwet sekali. Ternyata CMH dicampur CFM. Ya. Oke. Ya. Oke, itu sangat berpengaruh nanti dalam biaya operasional kandang ya. CFM per watt. Very good. Ya. Yang ketiga adalah airflow ratio. Airflow ratio. Ya, airflow ratio ini adalah CFM pada 0,2 atau 50 pascal. 0,2. Oh ya, oke. Dibandingkan CFM pada 0,05 atau 12 pascal. Oke. Jadi dia nanti kelihatan berapa persen. Oke. Semakin pendek gapnya, ya. Artinya itu kipas semakin efisien. Kalau semakin jauh rentangnya, itu berarti kurang efisien. Oke. Ya, jadi istilahnya CFM-nya terlalu turun drastis. Iya. Itu karena negatif pressure itu ya? Betul. Efek dari negatif pressure. Oke. Ya, jadi bagaimana kita mengusahakan airflow rate-nya ini tinggi. Oke. Standarnya 0,79. Jadi kalau kita memiliki kipas, usahakan yang 0,79 ke atas untuk airflow rate-nya. Ini baru 3 syarat Pak. 3 ya. Nah, kalau di lapangan bahkan nanya nomor 1 aja, nanya kapasitas kipas aja, itu susahnya minta ampun. Kadang-kadang ya ini peternak dia ambil harga yang murah gitu tanpa melihat performanya gitu kan. Nah, ujung-ujungnya nanti sering lebih tinggi dan istilahnya performa ayam juga kurang maksimal. Betul juga Pak. Jadi yang terjadi itu begini, seringnya itu ini 50 inch. Oh ini 36 inch. 50 inch kapasitasnya segini.
ini 36 inch, kapasitasnya segini. Ya. Padahal kan belum tentu. Mohon maaf, kalau punya Munters mungkin 50 inch with phone gitu, itu kapasitasnya segini. Yeah. Tapi kalau punyanya misalkan Big Dutchman atau Multivan, mungkin beda lagi kan begitu. Nah, tidak bisa disamakan dong kan begitu. Saya nggak mau menyebutkan nama ya. Oke. Kita sama-sama ya ada istilahnya biarlah dibaca speknya, spek test data reportnya gitu. Ya. Jadi secara umum yang semuanya ini berlaku untuk semua merek. Oh betul. Untuk semua merek yang faktor-faktor tadi ini. Oke. Faktor, ya. Oh berarti 5 faktor ini harusnya ada di semua merek ya? Ada. Harusnya ya. Dan itu bisa kita lihat. Oh iya. Jadi wajar dong kalau peternak misalkan nanya ke penjualnya, Pak atau Mas ini kapasitasnya berapa, airflow-nya berapa, begitu ya? Iya. Wajar dong. Wajar. Oh, wajar. Itu dan peternak pun tahu harus ya. Ditanyakan itu. Nah, sebetulnya harus ditanyakan. Oke, ini baru 3 loh teman baik. Iya. Yang keempat apa Pak? Yang keempat itu drive. Ada model direct drive. Oh. Ada yang pakai belt drive. Oh, ini istilahnya kipas on off dengan kipas yang variabel ceritanya, bahasanya. Ada variabel, ada on off juga. Drive. Oh, direct drive pun direct ada on off dan bedanya dia direct drive itu langsung dari motor langsung ke blade. Tanpa ada belt atau pulley. Jadi istilahnya dia lebih less maintenance lah. Perawatannya lebih ringan gitu. Itu kalau direct drive ya? Direct drive. Oke. Tapi kelemahannya direct drive dia biasanya lebih mahal. Oke. Dan biasanya listriknya itu lebih tinggi dan suara motor lebih nyaring ya. Lebih suaranya lebih keras. Lebih keras gitu. Ya betul. Ya. Kalau yang belt drive dia mungkin ada pergantian spare part ya. Fan beltnya itu harus diganti mungkin 1 tahun harus diganti supaya dia tetap maksimal. Oke. Kedua dia memang lebih ada memakai puli. Ya memakai puli sehingga kita harus perhatikan. Ya ganti puli dan sebagainya. Beltnya ya. Cuma dia lebih ekonomis. Karena motornya lebih murah biasanya. Betul. Jadi ada plus minus. Nah ini harus juga diperhatikan untuk dalam pertimbangan membeli kipas. Oke. Ya. Yang itu ke berapa tadi Pak? Keempat tadi. Sekarang yang kelima. Yang kelima material. Oh betul. Material dari kipas itu. Jadi perlu diperhatikan dia apakah materialnya galvanis atau fiberglass. Oh iya. Kemudian galvanis juga ada bermacam-macam tipe gitu. Oh, galvanis pun yang ada biasa, berbagai macam tipe. Ada yang sudah dia istilahnya pakai, kalau di Munters itu ada Munters Protex. Apa ini? Itu 10 kali lebih kuat daya tahannya dibandingkan galvanis biasa. Oh, maksudnya sama-sama galvanis tapi mungkin dikasih coating lagi dan sebagainya. Karena dia ada 3 unsur. Yang pertama zinc, kemudian aluminium dan magnesium. Jadi dia lebih resisten. Ada magnesiumnya ya? Ada. Oke. Ya memang harga nggak berupa Pak kalau bahasa Jawa. Rego nggak berupa. Ada harga, ada kualitas memang. Di kandang ayam ini atau kandang B2 ya. Itu tingkat amonia kan tinggi sekali. Tinggi, betul. Nah, jadi kalau kita menggunakan material biasa itu mungkin dalam korosi jelas. Waktu yang singkat sudah timbul korosi dan ini akan menimbulkan kos yang tinggi lagi, gantian, terus biaya lagi untuk pemasangan instalasi ya. Itu kalau galvanize yang galvanize ya. Tapi kalau yang fiberglass berarti jelas lebih aman lagi kan. Jadi intinya kita itu jangan terpengaruh dengan harga yang murah karena materialnya yang
speknya lebih rendah ya. Iya. Tapi kita harus perhatikan juga dia lifespan-nya berapa lama. Untuk hal ini saya memang Mahal sepakat. sedikit, Betul. Jadi sepakat Pak. Artinya harga yang lebih tinggi sedikit tapi lebih awet. Lebih awet. Ya. Lifetime-nya ya. Iya, Terus daya tahan awet endurance-nya lebih bagus. Sebenarnya kalau dihitung-hitung kan malah lebih irit ya Pak. Iya. Dibandingkan kita yang istilahnya mohon maaf hanya orientasinya harga murah, Betul. tapi ternyata misalkan di 3 periode tiba-tiba listriknya nih Pak, biasanya ya Pak, yang tadinya bayarnya 5 juta misalkan, tiba-tiba kok naik jadi 8 juta, 10 juta. Ternyata setelah kita investigasi, oh ya jelas drive-nya memang drive-nya naik ini gitu karena tidak proper, tidak terstandar. Benar. Oke. Dan ini berhubungan dengan material, kita harus memilih kalau bisa motor yang speknya itu IE2 atau IE3. Wah, apalagi nih? Ini teman baik. Kalau di IE2, IE3 apa nih Pak? IE2 atau itu berhubungan dengan efisiensi motor. Oh. Nah, efisiensi motor. Jadi kalau nanti ketemu orang yang menjual fan, ya coba aja ditanya, ini motornya speknya masuk kemana, kelasnya? Oke. IE2 atau IE3. Wah, ini kalau kelasnya lokal gimana ini? Itu biasanya nanti berpengaruh ke ketahanan motor ya. Ke ketahanan motornya ya. Dan juga efisiensi motornya. Kadang-kadang kan yang penting merek ini, saya motornya merek si tit gitu kan. Gitu. Merek ini gitu. Padahal itu juga belum tentu ya, belum tentu ternyata IE2 atau IE berapa tadi Pak? IE3. IE3 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Oh. Tapi 4 ini jarang sekali dipakai ya untuk produksi umum ya. Oh, industrial ya berarti. Sangat mahal. Mahal pasti. Ya, maksud saya itu. Ya. Jadi biasanya dipakai IE1, IE2, IE3. Ya. Jadi perlu dipastikan. Oke. Klasifikasi motornya masuk ke mana. Oke. Berarti 5 hal itu tadi. Ya. Biasanya kalau di lapangan Pak, yang pertama ditanya, yang pertama diidentifikasi memang salah satunya yaitu motor, drive ya, yang nomor 4. Kemudian material. Wah, ini terlihat bagus ini, galvanized kan. Kalau enggak, ini fibernya. Oke. Tapi memang banyak yang kurang di masalah flow capacity atau kapasitas kipas. Kemudian itu tadi di tekanan tertentu dan yang 3 hal itu memang jarang yang membahas teman baik. Makanya channel ini ada untuk kita saling berbagi sebenarnya di situ. Betul sekali. Oke. Jadi sekarang banyak peternak yang dia hanya fokus kepada harga saja. Ya. Sebetulnya semakin besar dimensi kipas, itu kalau hitungan jangka panjangnya itu semakin baik. Oh. Karena misalkan kita pakai kipas 50 in, dia butuh 8 kipas untuk kandang standar ya 12 kali 120. Tapi kita menggunakan kipas 55 in, itu mungkin bisa 6 kipas. Hanya dibutuhkan 6 kipas. Karena dimensinya naik, itunya ya berkurang pasti. Karena sedotannya juga sudah nyukupi gitu kan. Karena tadi Mas Sofin itu pengaruhnya ke CFM tadi. CFM-nya pasti. Kapasitas airflow-nya itu. Betul. Jadi dalam perawatan juga nanti lebih efisien karena lebih sedikit kan. Kemudian kita juga istilahnya lebih mudah untuk mengatur controller ya dalam settingan di controller itu lebih mudah. Kontrolnya lebih mudah. Nah ini tadi kipas, sekarang kan ada bed cooling, kemudian kipas, kemudian sensor. Nah sensor ini kan nyatu ke controller Pak. Betul. Nah controllernya punya
Munters ini apa, Pak? Munters ini kita mengakuisisi merek Rotem. Oh. Rotem, ya. Ya. Rotem ya. Rotem ya. Saya pernah dengar itu Rotem, ya. Rotem mungkin kalau yang lama di dalam dunia perunggasan dia sudah familiar ya dengan merek Rotem ya. Kita banyak juga dipakai di perusahaan-perusahaan besar ya. Dan kita memiliki sistem yang sudah advance. Oh, berarti kalau ini sudah advance artinya tidak hanya ngatur antara suhu dan kelembaban saja ya, berarti. Betul. Berarti apa? Air minum, pakan begitu? Pakan ya. Terus kemudian kalau misalkan di layer kita bisa untuk egg counternya. Oh, menghitung telur yang dihasilkan. Ini sudah IoT belum, Pak? Internet of Things sudah. Yang bisa dikontrol di mana-mana? Sudah. Oh. Dan Rotem ini kita mempunyai spek yang tinggi. Itu namanya Trio. Oh. Trio. Apa ini? Trio ini dia sudah lengkap. Istilahnya kalau kita tawarkan ke customer, ya itu sudah full package. Jadi tidak ada pengurangan atau nanti kalau misalkan mau nambah ada biaya lagi. Gitu. Oh. Jadi ini semua satu harga sudah paket lengkap. Jadi kalau misalkan nanti mau nambah sensor atau mau nambah function itu sudah tersedia, tidak perlu istilahnya di adjust lagi gitu. Berarti ya tempatnya sudah ada gitu ya? Sudah ada. Oke. Sudah ada ya. Ini menarik ini Pak, karena saya kira sih masih jarang ya Pak di Indonesia yang pakai Rotem ini berarti betul ya. Betul. Tapi secara fungsi ya ada sih Pak yang kita pakai di farm juga itu sudah IoT. Mungkin mirip-mirip seperti itu, cuma saya kok melihat fungsinya ini kok lebih luas ya kayaknya. Ya. Ini diibaratkan kita seperti main handphone aja. Jadi sangat mudah sekali pengoperasiannya. Ya. Kemudian dia lebar screen-nya itu 10 in. Oke. Ya. Touchscreen ini berarti. Touchscreen ya. Touchscreen apa pushscreen? Karena ada yang touchscreen ya. Touchscreen ya. Karena ada yang jualan controller bilangnya touchscreen, ternyata nggak touchscreen Pak, harus pushscreen. Jadi ditusuk begitu. nggak sentuh, tapi tusuk begitu. Ini touchscreen ya. Touchscreen-nya ini ya. Handphone aja. Kayak handphone. Ya, Oke. Jadi sangat mudah mengoperasikannya. Oke. Dengan fungsi-fungsi yang sangat jelas. Oh. Ya. Nah, kalau begitu saya nanya nih Pak, apa nih Pak nanti bedanya Munters atau Manters ini dengan yang lainnya? Lebih di sebelah mananya sebenarnya? Bedanya kita untuk ventilation system kita full paket. Expert ya berarti, termasuk yang expert. Kita semuanya ada gitu. Semuanya ada. Dari kipas, terus evaporative system, cooling pad, kemudian controller, sensor ya. Dan juga kita softwarenya sudah ada. Berarti semuanya dari Munters ini sudah ada. Karena saya masih melihat Pak, ada perusahaan peralatan besar di Indonesia yang dia ternyata juga pad coolingnya kan punya Munters. Ya. Makanya, dari situ saya tahu ini perusahaan ternyata ambil punya Munters kan begitu. Betul. Dan kita sudah lama ya. Iya. Itu 65 tahun tadi. 65 tahun ya. Dan kita memang spesialis di ventilation system. Dan yang paling penting adalah kita mempunyai tenaga-tenaga spesialis. Yang benar-benar expert gitu. Di ventilation system. Oke, Pak, ini kembali lagi ke lapangan, Pak. Ya. Apa pendapat Pak Eben kalau ada peternak yang istilahnya daripada beli dia merakit kipas saja,
Ya, ya, ya. Ini pertanyaan masuk jurang sih sebenarnya. Tapi saya perlu dong tanya pendapat Pak Eben. Ya, sebagai kalau kita bermain di dalam kandang close house. Ya. Karena ini merupakan makhluk hidup ya. Ya. Dan juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Ya. Maka sebaiknya jangan coba-coba. Oke. Nah, jadi benar-benar harus dihitung. Ya. Semuanya benar-benar ada reportnya. Ya. Sehingga kita tahu ini benar-benar hasil dari performan kipas ini nilainya A gitu. Ya. Bukan kira-kira berapa. Bukan kira-kira berapa ya? Bukan kira-kira berapa. Karena ini penting nanti untuk kebutuhan. Oke. Kebutuhan oksigen ya. Dalam Wincil. kandang, ya. Wincil juga ya berarti. Wincil efeknya itu. Jadi menurut pribadi saya jangan coba-cobalah untuk memodifikasi kalau memang mau mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, performan yang maksimal. Kalau nih yang ngemodif nih Pak, ya. Misalkan dari direct ke indirect gitu, dari kipas on off, jadi kipas variabel. Itu kalau menurut Pak Iben bagaimana? Boleh-boleh aja sih sebetulnya, sah-sah aja ya. Kalau ada yang mencoba untuk merubah dari on off ke variable speed ya, inverter. Cuma itu tadi mungkin dia kurang akurat nanti dalam perhitungan kebutuhan ventilasi untuk kandang tersebut. Gitu. Yang jelas drive-nya juga sudah berbeda ya Pak? Iya. Dan nanti saya pastikan performan dari airflow tadi, ya, dan juga RPM gitu, ya, itu pasti sangat jauh di bawah standar. Oh, iya ya. Ya karena mesinnya saja sudah berbeda sebenarnya. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong berarti Munters juga ada itu Pak, kipas variabel, kipas on off gitu ada berarti Pak? Ada. Oh, semuanya. Kita lengkap ya. Oh. Jadi Munters ini boleh dikatakan portfolio kipasnya itu sangat lengkap. Dari 36 in sampai yang sekarang itu 55 in. Oh, yang variabel itu? Ya, bahkan untuk sapi ya. Iya. Dia ada yang 75 in. Oh, 75 in. Untuk dairy ya. Oh, dairy. Sapi perah. Ya. Oke, Pak. Berarti Munters ini dia selain riset di unggas, di dunia perunggasan, perayaman, ayam broiler atau layer, juga kemana aja Pak? Kita ada lagi ke greenhouse. Oh, ya. Greenhouse di samping nanam ya berarti ya? Baik untuk pertanian. Bunga, ya. Oh, bunga. Atau untuk sayur, buah ya. Iya ya, memang sekarang intensifikasi, saya juga dengar dari teman saya, karena intensifikasi mereka membuat greenhouse secara iklim lebih tertata begitu katanya. Betul ya Pak? Betul, sama aja prinsipnya. Dia climate control. Climate control. Jadi situasi sekarang yang dimana cuaca sering berubah cepat, itu akan istilahnya meninggikan risiko. Sehingga dengan greenhouse ini maka kondisi climate itu bisa kita sesuaikan, kita inginkan gitu. Ini mantap banget ya. Dan isu yang paling penting sekarang ini kan mengenai ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan, betul. Ya, dengan perubahan cuaca, maka kalau kita mengandalkan sistem konvensional, resikonya akan lebih tinggi. Ya, betul. Gagalnya akan lebih tinggi, dan ini dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan ya. Jadi sekarang gimana kita bisa meningkatkan produktivitas di dalam situasi perubahan iklim yang semakin cepat saya rasa ini. Terakhir nih Pak Eben. Ya Mas.
ada pesan nggak untuk teman baik dan seluruh peternak, khususnya perunggasan di seluruh Indonesia? Karena Pak Eben kan sekarang representatifnya Munters nih. Ya. Ada pesan khusus untuk mereka, Pak? Baik, terima kasih Mas Sofit untuk teman baik ya. Dalam kita menjalankan peternakan di kandang close house, faktor yang paling penting adalah ventilation system. Karena ini merupakan perbedaan yang paling mendasar antara budidaya di kandang konvensional atau open house dengan kandang close house. Jadi saran saya untuk pemilihan ventilation system, terutama kipas, tolong dipertimbangkan 5 faktor tadi, yaitu yang pertama yang kapasitas airflow, kedua adalah energi efisien atau CFM per wattnya, kemudian ketiga adalah airflow rate, keempat itu drive-nya, dan yang kelima konstruksi material dari kipas tersebut. Jadi tolong diperhatikan sebelum membuat keputusan membeli kipas yang akan kita pasang di kandang kita. Itu aja. Oke teman baik. Sebenarnya menarik sekali diskusi saya dengan Pak Eben pada siang hari ini, dan perlu teman baik ketahui channel ini adalah channel edukasi. Pak Eben juga tidak mengendorse saya, tidak ada apapun istilahnya. Pak Eben hanya teman baik saya dari dulu, yang kebetulan mampir di kota saya pada saat liburan. Jadi apa salahnya kalau kita juga belajar dari Pak Eben ini. Nah, ternyata luar biasa sekali ilmunya yang bisa kita dapatkan dari sharing beliau. Sama-sama belajar kita. Kalau memang dirasa channel ini bermanfaat, silakan share informasinya. Kalau mau like silakan di like dan jangan lupa di subscribe agar teman baik selalu mendapatkan info terupdate dari kita semua. Terima kasih Pak Eben. Sampai jumpa lagi. Terima kasih loh, ini liburan masih mau main. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.